Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin ada sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Doni Permana. Cerita ini diberi judul Lasmi. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Satu keluarga di pedesaan hidup rukun dan bahagia. Sang suami seorang pekerja keras. Apapun ia kerjakan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak satu-satunya, yaitu Lasmi, nama anak tersebut. Keluarga ini tinggal di rumah yang masih beralaskan tanah lantainya dan dindingnya terbuat dari bambu yang dianyam. Mungkin memang benar rumah Lasmi tidak layak huni di kampung tersebut. Tapi karena istri dan anaknya tidak meminta lebih kepada sang suami, mereka hidup damai walaupun dalam keadaan sederhana. Hingga suatu ketika Lasmi jatuh sakit, seluruh badannya menggigil. Kadang tubuhnya kejang-kejang saking panasnya. "Pak, Lasmi badannya panas tinggi, harus dibawa ke dokter," ucap sang istri. "Mau ke dokter gimana, Bu? Bapak nggak punya uang." "Ini, jual aja, cincin emas punya ibu." "Tapi itu cincin pernikahan kita, Bu." "Ibu ikhlas kok, Pak. Yang penting anak kita segera diobati. Jual aja cincinnya." "Iya, Bu, Bapak akan jual," jawab suami yang segera keluar rumah untuk pergi menjual cincin. Selang beberapa waktu, suaminya telah kembali dan membawa uang hasil penjualan cincin milik istrinya. Lasmi pun segera dibawa ke dokter. Tapi setelah sampai di dokter menyarankan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Karena saat tiba di dokter, tubuh Lasmi kejang-kejang. Mau tidak mau, Lasmi pun dibawa ke rumah sakit. Walaupun hati kecil suami istri itu gundah memikirkan bagaimana biaya pengobatannya. Setelah sampai di rumah sakit, Lasmi langsung ditangani oleh perawat dan dokter. Dan setelah ditangani di ruang UGD, Lasmi dipindahkan ke ruang rawat inap. Kurang lebih 4 hari Lasmi dirawat di rumah sakit tersebut. Hingga akhirnya Lasmi diperbolehkan untuk pulang. Namun betapa kagetnya Bapak Lasmi saat mau membayar biaya rawat inap dan pengobatan anaknya. Semua sanak saudara didatangi untuk dipinjami uang, tapi saat itu ekonomi sedang sulit. Meskipun dibantu, uang untuk biaya pengobatan anaknya masih kurang. Hingga akhirnya kesalahan fatal pun dilakukan oleh bapaknya. Ia mendatangi seorang lintah darat untuk meminjam uang dan rumah gubuk tersebut menjadi jaminannya. Akhirnya Lasmi pun bisa dibawa pulang. Kini Lasmi sembuh total dari penyakitnya. Jika hari kemarin keluarga Lasmi hidup dengan kesederhanaan dan sang istri selalu ikhlas dalam semua keadaan, kini semua itu berbalik. Setiap hari selalu ada seseorang yang datang menagih hutang. Jika ada uang, sang penagih hutang tersenyum. Tapi jika tidak ada uang, sang penagih seakan mau memakan saja. Membuat sang istri jadi stres dan melampiaskan amarahnya kepada Lasmi maupun suaminya. Setiap hari, bapak dan ibunya Lasmi selalu bertengkar. Hingga di suatu ketika, karena selalu menunggak, gubuk sederhana tempat tinggal satu-satunya yang dijaminkan akan disita. Sang istri marah besar, menyalahkan sang suami yang tidak bisa membayar hutang, apalagi bisa membahagiakan. Dan sang suami pergi keluar rumah daripada melanjutkan perdebatan yang tiada ujungnya. Disinilah awal kisah kelam ini terjadi. Di saat Bapak Lasmi pergi keluar rumah, dia duduk di sebuah warung pinggiran jalan, hanya duduk tanpa memesan apapun. Karena saat itu dia tidak punya uang sepeser pun. "Ngopi." Pesan seorang pria yang turun dari mobil dan memesan segelas kopi sambil memakan gorengan. "Iya, Pak, silakan," jawab Bapak Lasmi. "Bu, kopi hitamnya satu lagi.
Kamu pasti belum makan. Tuh gorengannya masih anget, makan aja, sayang bayar. Pinta pria ke pemilik warung dan menyuruh Bapak Lasmi untuk makan gorengan. Karena perutnya lapar, tanpa malu Bapak Lasmi memakan gorengan dan meminum kopi yang telah dibuatkan pemilik warung. Kamu ingin banyak uang, punya mobil mewah, rumah mewah, hidup dalam kemewahan? Ucap sang pria. Bapak bicara sama saya. Tanya Bapak Lasmi. Iya, sama siapa lagi? Cuman kita berdua di sini. Siapa yang gak mau, Pak, hidup dalam kemewahan? Tapi itu hanya hayalan buat orang miskin seperti saya. Jawab Bapak Lasmi. Saya tahu, sekarang kamu dalam kesusahan. Coba kamu bawa tas saya di mobil. Bapak Lasmi menurut perintah pria. Selang beberapa saat, tas pun telah diambil dan diberikan kepada pria tersebut. Ini, Pak. Coba kamu buka isi tas itu. Betapa kagetnya Bapak Lasmi melihat isi di dalam tas. Karena isinya adalah uang yang begitu banyak. Bahkan itu kali pertama Bapak Lasmi melihatnya. Ambil semuanya buat kamu. Ini kartu nama saya. Jika kamu ingin hidup kaya raya seperti saya, datang saja ke rumahku. Ucap pria sambil pergi begitu saja meninggalkan Bapak Lasmi menaiki mobilnya. Langsung, Bapak Lasmi bergegas menghampiri mobil yang hendak melanjutkan kembali perjalanannya. Sekarang kamu pulang. Jika uang itu kurang, datang lagi kepadaku di alamat yang kuberikan itu. Terima kasih banyak. Saya pasti akan datang ke alamat Bapak. Di saat itu juga mereka berpisah. Bapak Lasmi pulang dengan hati gembira. Serasa mimpi di sang bolong. Semua hanyalah tentang kebahagiaan jadi kenyataan. Hari itu juga, semua hutangnya dilunasi. Dan rumah yang hampir roboh pun dibangun kembali. Kini, situasi jadi membaik. Jika hari kemarin sang istri selalu memarahi suaminya, setelah punya uang, sang suami jadi sangat benci istrinya. Kini hari-hari penuh kesengsaraan berubah jadi kebahagiaan setelah Barna diberi uang oleh orang yang tadi kenal. Pak, sebenarnya dapat uang dari mana? Jangan bilang hasil. Ucap Ijah sambil memberikan secangkir kopi di pagi hari. Kopi yang mau diteguk langsung dilempar setelah istrinya berkata demikian. Kau pikir aku ini maling, ha? Berapa lama kamu mengenalku sehingga kamu berani berkata begitu? Maaf Pak, maaf. Aku tak bermaksud kamu dapat uang dari hal yang gak benar. Jawab sang istri sambil memungut pecahan gelas yang pecah. Kau dengar ya, kemarin aku terpaksa meminjamkan uang kepada Linta Darat. Juga demi anak kita. Bentaknya lagi. Iya, saya tahu, maaf. Tapi uang ini dapat dari mana? Dikasih sama orang kaya. Dia tahu kalau saya orang miskin. Tapi masa iya ada orang kaya yang ngasih uang begitu banyak secara percuma? Kau ini bukannya bersyukur, malah mikir yang enggak. Ucap Barna sambil pergi. Bapak mau kemana? Mau nyamperin orang yang udah ngasih uang. Ibu ikut, sekalian mau berterima kasih atas bantuannya. Kau pikir aku ini mau jalan-jalan? Terus anak kita mau sama siapa? Tapi... Sudahlah, saya pergi dulu. Hati-hati di jalan, Pak. Ucap istri hendak mencium tangan suaminya. Gak usah sok perhatian. Jawabnya sambil menepiskan tangan istrinya. Barna pun pergi. Di hari itu, dia sudah berniat untuk mengunjungi alamat orang yang memberinya uang secara percuma. Walaupun jaraknya sangat jauh, karena alamat rumah tersebut berada di Jawa Timur. Sedangkan Barna di Jawa Barat, tapi tidak menjadi halangan Barna untuk pergi mengunjunginya. Barna berangkat menggunakan sepeda Supra X yang baru dibelinya, dan kejadian ini terjadi di tahun 2000. 14 hari lamanya perjalanan yang Barna tempuh untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Karena alamat yang diberikan di kartu nama tidak ada di kota Jawa Timur. Seluruh kota Magetan Barna kelilingi, namun tak ada satupun orang yang tahu di mana kampung Jolotundo. Hingga di hari ke-10, Barna sedang makan di warteg dekat terminal. Bu, tahu di mana kampung Jolotundo enggak?
Tanya Barna setelah makan. Kampung Jolotundo. Ibu kok baru dengar mas nama kampungnya? Jawab ibu warung sambil memikirkan kampung Jolotundo. Saya sudah 10 hari keliling kota Magetan, tapi tak ada yang tahu di mana kampung Jolotundo. Apa alamat yang diberikan salah ya? Jelas Barna. Ibu juga sama, nggak tahu mas. Mungkin salah alamatnya. Obrolan Barna dan pemilik warung didengar oleh pengunjung yang sedang makan. Jolotundo itu bukan nama kampung mas. Ucap pengunjung yang makan di warteg ikut nimbrung ke obrolan. Masnya tahu di mana kampung Jolotundo? Jawab Barna. Tahu mas. Jawab pengunjung lainnya yang ternyata mereka adalah rombongan yang baru turun dari gunung. Serius mas? Ucap Barna sumringah. Tapi bukan kampung, melainkan nama sumur di pertengahan gunung, tidak jauh dari puncak gunungnya. Jawab pendaki lainnya. Di gunung mas, tolong kasih tahu saya. Nanti nyasar mas. Dilihat dari penampilannya, mohon maaf, mas itu bukan pendaki ya. Kalau nggak keberatan, bolehkah kalian antar saya ke sana? Nanti ada imbalannya. Pinta Barna. Mohon maaf mas, bukannya nggak butuh uang, tapi besok kita harus masuk kuliah lagi. Jawab rombongan lainnya. Atau gini aja mas, ini ada peta jalur pendakiannya, dan lebih baik masnya minta bantuan warga kaki gunungnya, atau kuncen, pasti mereka mau bantu. Jelasnya lagi. Terima kasih banyak mas informasinya, saya sekarang mau berangkat ke sana. Nggak usah bayar ya, biar makanannya saya yang bayar. Ucap Barna. Nggak usah mas, kami ada uang kok. Udah nggak apa-apa, sebagai ucapan terima kasih saja. Setelah membayar, Barna pun pergi ke kampung terakhir di gunung tersebut. Singkat cerita, sampailah Barna di kampung terakhir, dan setelah menanyakan kepada beberapa warga, ternyata di kampung tersebut ada seorang kuncen yang biasa membantu naik gunung. Permisi. Ucap Barna di depan halaman rumah kuncen, yang kebetulan ada seorang pria parubaya yang sedang menyiram bunga di depan rumahnya. Lebih baik pulang lagi saja mas. Jalan yang akan kamu tempuh itu salah. Nikmati aja uang yang telah diterima secara percuma itu. Tiba-tiba, pria parubaya tersebut berucap demikian. Salah? Tanya Barna keheranan. Iya, salah. Jangan sampai masnya menyesal di kemudian hari. Tapi saya mau datang untuk berterima kasih. Lihat, bungaku sampai layu. Cepat pergi, bukan urusanku. Kamu mau ngapain juga? Bentaknya. Karena tiba-tiba, bunga mawar yang sedang berbunga seketika layu dan langsung kering. Hal tersebut disaksikan pula oleh Barna. Bunganya kok? Tanya Barna sambil menunjuk. Masnya pergi saja, saya nggak mau ikut campur. Bentaknya kembali, dan Barna pun terpaksa pergi. Semua warga di kaki gunung dimintainya bantuan untuk diantarkan ke sumur Jolotundo. Namun warga yang tadinya hendak membantu, di saat mengobrol ataupun mau berangkat, hal janggal terjadi. Gelas yang tiba-tiba pecah, tanaman langsung kering, hewan ternak seketika mati. Seakan para warga diberi tanda untuk tidak membantu Barna naik ke atas. Namun, meskipun para warga tidak ada yang membantunya mengantar ke sana, tidak menghalangi niat Barna untuk bertemu lagi dengan orang yang memberinya uang. Walaupun banyak warga yang mengingatkan kalau jalan yang dilaluinya salah, dengan modal nekat dan secuir kertas peta yang diberikan rombongan pendaki di terminal. Setelah membaca dan menelaah jalurnya, Barna pergi sendirian ke atas gunung tersebut. Tepat jam 4 sore, Barna mendaki gunung tersebut dengan bermodalkan peta. Dan di saat baru saja mulai menginjakkan kaki gunung tersebut, hari mulai gelap. Hanya air dan baju yang dipakainya, tanpa perlengkapan dan persiapan apapun untuk mendaki gunung. Rintik hujan mulai turun membasahi bumi, membuat Barna kebingungan. Mau turun jalan,
Tapi sudah tak terlihat lagi karena sudah malam dan ditambah hujan yang awalnya rintik berubah menjadi sangat deras. Dengan terpaksa, Barna hanya duduk di bawah pohon yang sangat besar. Apakah saya tidak usah melanjutkan perjalanan? Apakah yang diucapkan para warga itu benar? Bahwa saya akan salah jalan? Pikir Barna dalam hati terus-menerus. Pakaian yang tadinya kering meskipun berteduh di bawah pohon, namun air hujan tetap membasahi tubuhnya. Lebih dari 3 jam hujan deras tidak berhenti. Tubuhnya yang tadi sehat dan kuat perlahan mulai berkurang. Barna sangat menggigil kedinginan, hingga akhirnya kesadarannya mulai berkurang, dan Barna pun tak sadarkan diri. Bangun, Ucap seorang pria parubaya sambil membawa lampu cempor dari bambu. Barna perlahan membuka matanya. dingin. Ucap Barna sambil memeluk badannya sendiri karena sangat kedinginan. Buka bajumu dan pakai jaket ini. Jawabnya sambil memberikan jaket kulit berwarna hitam. Dan anehnya, setelah dipakai, Barna sama sekali tidak merasakan kedinginan. Bapak yang waktu itu kan? Ucap Barna setelah sadar sepenuhnya dan memperhatikan wajah yang memberikan jaket padanya. Kamu datang juga. Iya, saya datang untuk berterima kasih. Saya terima ucapan terima kasihmu, namun saya tidak bisa memberimu uang lagi. Tapi jika kamu ingin uang yang banyak, saya akan memberikan jalan. Apapun jalannya saya akan tempuh. Jawab Barna spontan. Kumpulkan ranting pohon, kita bikin perapian. Pintanya. Tapi nggak bakalan nyala, basah semua. Jawabnya setelah mengumpulkan batang pohon. Anehnya, ranting pohon yang basah bisa menyala saat dibakar oleh lampu cempor yang dibawa pria tersebut. Ini nyala. Jawabnya setelah menyala. Aneh ya. Jawaban Barna sambil mengusap pundaknya sendiri. Tunggu di sini. Ucapnya sambil pergi ke belakang pohon besar tempat Barna berteduh tadi. Setelah menunggu beberapa saat, pria tersebut membawa ayam hitam betina berwarna hitam pekat. Ini ayam langka. Kamu sembelih sendiri dan bakar sendiri, lalu makan sampai habis. Kalau kamu masih mau kaya raya. Baik, Pak. Jawabnya tanpa banyak pikiran. Ini koloknya. Tak perlu menyebut nama Tuhan. Barna hanya menganggukkan kepala, dan di saat leher ayam tersebut mau disembelih, tiba-tiba berubah jadi bayangan istrinya. Seketika Barna menghentikan koloknya. Kok jadi bayangan istri saya? Dia yang menghalangi kekayaanmu, makanya kamu hidup susah. Mendengar jawaban tersebut, Barna melanjutkan memotong ayam cemaninya hingga putus. Hahaha, kamu lulus. Kini tidak ada lagi yang akan menghalangi kekayaanmu. Maksudnya, istrimu telah kau tumbalkan. Kini dia telah mati dan jadi bahan persembahan. Mendengar Penjelasan tersebut, Barna terduduk lemas. Air mata jatuh dengan sendirinya. Maafkan aku, istriku. Aku tidak tahu. Ucapnya sambil menangis. Sudah terlambat kamu menangisinya. Lebih baik kamu dengarkan ucapanku. Kenapa Bapak tidak memberitahunya dari awal? Saya sudah bilang, dia yang menghalangi kekayaanmu. Tidak. Teriak Barna menyesal. Setiap malam, kamu pakai jaket ini dan kamu akan berubah jadi pocong. Orang lain tidak akan melihatmu, kecuali kamu sedang apes. Kamu bisa terbang menembus tembok dan kamu tinggal datang ke rumah orang-orang kaya. Cukuplah gesekkan badanmu ke tembok rumahnya, maka uang akan masuk ke dalam baskom yang ditutup kain kafan di kamarmu. Paham? Jelasnya, Barna hanya diam karena masih menyesali perbuatannya. Ingat, di saat kamu terdesak,
tinggal buka jaketnya, maka kamu akan kembali menjadi manusia. Dan satu hal lagi, jaket ini jangan sampai dipakai orang lain. Kalau dipakai orang lain, dia akan menjadi pocong gentayangan selamanya. Karena hanya kamu yang bisa membukanya. Jelasnya kembali. Pulanglah. Tapi ini sudah malam dan jalan turun pun sudah tidak terlihat. Sudah kubilang, sekarang kamu bisa terbang dan menghilang. Cukup pusatkan pikiranmu, kemanapun kamu mau, kamu bisa pergi. Lihatlah dirimu sekarang. Mendengar ucapan bapak tersebut, Barna melihat tubuhnya sendiri yang ternyata memang telah berubah menjadi pocong. Jadi sekarang saya jadi pocong jadi-jadian. Ya, segeralah menjadi kaya. Pergi. Barna pun memusatkan pikirannya untuk kembali pulang ke rumah. Dan benar saja, seketika dia berada di depan rumahnya sendiri, tidak lagi berada di gunung. Setelah berada di depan rumahnya sendiri, Barna yang telah menjadi pocong membuka jaketnya dan seketika berubah menjadi manusia. Bu, bangun ibu, ibu kenapa? Teriak Lasmi di dalam rumah. Mendengar teriakan anaknya, Barna langsung masuk ke dalam rumah. Dan di saat masuk ke dalam rumah, memang benar istrinya telah meninggal dunia. Pak, ibu pak, kenapa? Tadi pas tidur, tiba-tiba bangun dan teriak sangat kesakitan. Setelah muntah darah, ibu tidak sadarkan diri. Jelas Lasmi. Kamu yang sabar, nak. Ibumu telah meninggal. Jawab Barna. Tidak, ibu, bangun. Tangisan kesedihan Lasmi terus menerus. Singkat cerita, di keesokan harinya, setelah memberitahu para warga, istri Barna dikuburkan. Tidak ada yang aneh saat semua proses dikerjakan, selain tangisan kesedihan Lasmi yang tidak bisa menerima kenyataan karena harus ditinggalkan ibunya. Bu, kenapa ninggalin Lasmi, Bu? Tangisan anak kandung kepada ibunya yang sudah dikuburkan. Kamu harus sabar dan ikhlas, nak. Masih ada bapak di sini. Ayo pulang. Ajak bapaknya. Dan di malam harinya, bukannya bersedih, Barna malah penasaran. Dia ingin membuktikan ucapan bapak tersebut. Disiapkanlah kain kafan sisa baju terakhir istrinya dan baskom besar sebagai tempat uangnya. Kemudian Barna memakai kembali jaket kulitnya. Benar saja, dia langsung berubah jadi pocong dan dia pun terbang menembus plafon rumahnya. Kemudian mendatangi rumah yang paling kaya di kampungnya. Lalu setelah sampai, digesekkanlah tubuh Barna yang telah berubah jadi pocong di tembok rumahnya. Lalu Barna terbang kembali ke rumahnya. Dan benar saja, baskom yang ditutupi kain kafan telah terisi penuh oleh uang. Saya kaya sekarang. Ucap Barna bahagia. Ternyata yang dikatakan bapak tersebut memang benar nyata. Kini, perekonomian Barna berubah sangat drastis. Rumahnya dirombak kembali menjadi tambah megah dan mewah. Tanah, sawah di mana-mana. Bahkan, kendaraan pun berjejer di garasi rumahnya. Apapun yang diinginkan anaknya dikabulkan, karena dia sangat sayang sekali kepada anaknya. Selama 3 tahun, mata pencarian Barna menjalani pesugihan pocong. Dan tak ada satupun orang yang tahu kalau sebenarnya Barna kaya dengan jalan yang menyimpang. Hingga suatu hari. Mi, bapak mau pergi dulu. Mungkin pulangnya malam. Pamit Bapak Lasmi di pagi hari. Bapak mau kemana? Tanya Lasmi. Ada urusan ke rumah saudara bapak yang di kampung sebelah. Iya pak, hati-hati. Kamu baik-baik di rumah ya. Barna pun mengeluarkan mobilnya dan pergi ke tempat saudaranya. Sebentar lagi senja tiba, rintik hujan masih turun membasahi bumi. Lasmi termenung di depan pintu. Padahal kala itu ia telah bersiap untuk berangkat ke pengajian di rumah ustadz di kampungnya. Kok bapak belum pulang ya? Katanya gak bakal nginep, cuman berkunjung ke saudaranya. Guman Lasmi sambil melirik rintik hujan. Lasmi yang terbiasa hidup mandiri,
selalu sendiri di rumah. Karena 3 tahun belakang ibunya telah tiada, dan bapaknya selalu bekerja malam dan pulang pagi. Entah pekerjaan apa yang bapaknya kerjakan. Kamu harus mandiri, bapak pulang pagi berangkat malam, itu juga buat kamu. Selalu, jawaban itu yang keluar dari mulut bapaknya jika Lasmi bertanya. Aduh, cuacanya dingin banget ya, guman Lasmi saat membuka pintu rumah. Dan di saat Lasmi mau mengambil jaket ke kamarnya untuk berangkat mengaji, di kursi ruang tamu ada jaket kulit milik ayahnya yang ternyata ketinggalan. Kayaknya pakai jaket bapak anget, guman Lasmi menuju kursi tempat jaket bapaknya tersimpan. Tanpa banyak pikiran, Lasmi pun memakai jaket kulit milik bapaknya. Seketika ia berubah menjadi pocong. Namun kala itu, Lasmi belum sadar kalau dirinya kini telah berubah menjadi pocong. Dia masih merasa menjadi manusia. Dan di saat Lasmi keluar gerbang rumahnya, tiba-tiba warga hendak ke masjid berteriak, "Pocong!" Teriak warga kampung yang hendak ke masjid. Di saat itulah, Lasmi melihat tubuhnya sendiri yang kini telah berubah menjadi pocong. Warga yang melihat kabur dan Lasmi berjalan meloncat-loncat kembali ke dalam rumahnya. Teriakan salah satu warga tersebut didengar oleh warga lainnya dan tidak membutuhkan waktu lama, banyak warga telah berkumpul. "Ada apa?" tanya warga. "Ada pocong masuk ke dalam rumah Barna," jelas warga yang melihat. Apa jangan-jangan itu pocong jadi-jadian yang mencuri uang warga? "Lah, bisa jadi," jawab yang lain. Hal tersebut diungkapkan karena banyak warga kampung sebelah dan kampung lainnya yang kehilangan uang mendadak. Dan banyak juga yang jadi saksi melihat pocong di malam harinya. Kemudian di pagi hari, uang para warga hilang secara tiba-tiba. "Ayo kita tangkap, mungkin itu pocongnya," ajak warga. Dan benar saja, saat semua warga berkumpul, pocong tersebut sedang berdiri tepat di pintu rumahnya Barna. "Itu pocongnya, ayo tangkap!" teriak warga. Di saat warga mulai mendekat, pocong Lasmi berbalik. Betapa kagetnya warga melihat wajah pocong tersebut yang ternyata adalah wajah Lasmi. Namun, walaupun tahu bahwa pocong itu adalah Lasmi, tak menghentikan niat warga untuk menangkapnya. Dan di saat dilempar batu dan dipukul kayu, pocong itu terbang ke atas genteng rumah. Terus-terusan dilempar batu oleh warga, namun batu tersebut menembus tubuh pocong Lasmi. Selang beberapa saat, ayah Lasmi datang kembali ke rumah. Betapa kagetnya Barna saat melihat banyak orang di rumahnya. "Bapak-bapak, ada apa ini? Kenapa berkumpul di rumah saya?" tanya Barna. Bukannya menjawab, salah satu warga langsung memukul wajah Barna. Tenang, apa yang sebenarnya terjadi?" ucap Barna sambil menutup mukanya yang terus dipukul oleh warga. Sabar, Pinta tokoh masyarakat. "Sudah jelas Pak Pundu, Barna lah yang selama ini mencuri uang kita. Ternyata anaknya jadi pocong jadi-jadian," bentak warga. "Kalian bicara apa? Saya tidak mengerti," ucap Barna. "Lihat sendiri, bukankah itu anakmu?" jelas warga sambil mengarahkan senter ke pocong Lasmi yang berada di genteng rumah. Seketika Barna terduduk tanpa berkata apapun, dan warga pun main hakim sendiri, membuat Barna hampir meninggal karena disiksa. Namun di sisa nafas terakhirnya, tiba-tiba ada seorang pria parubaya yang menyentuh tubuhnya, dan tiba-tiba Barna dan pria tersebut menghilang. Rumah, mobil, semua harta milik Barna dibakar oleh warga, dan pocong Lasmi pun terbang entah kemana. Barna dibawa pergi oleh bapak yang memberinya jalan pesugihan ke salah satu kota yang jauh dari kampungnya. "Saya hanya bisa membantu sampai di sini. Selanjutnya adalah urusanmu," ucapnya sebelum menghilang. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, kesehatan Barna karena dipukuli warga mulai sembuh. Namun ia tidak berani ke kampung halamannya lagi. Kini, Barna menjadi gelandangan, malahan kejiwaannya pun mulai terganggu. Hingga 2 tahun lamanya, Barna hanya jadi orang yang menyusuri jalanan, bisa dikatakan telah menjadi orang gila. Hingga di suatu hari,
Di saat Barna sedang duduk di bawah pohon di pinggir jalan, dia bertemu dengan Dadan. Dadan adalah seorang pegawai listrik di kala itu, dan kebetulan saat itu sedang pemasangan kabel di salah satu daerah di Cianjur Selatan. Rokok? Ucap Dadan sambil memberikan sebatang rokok yang sudah dinyalakan. Barna hanya menganggukkan kepala lalu menghisap rokoknya. Sudah menyesal? Tiba-tiba Dadan berucap demikian. Maksudnya? Tanya Barna. Kamu tak ingin anakmu jadi manusia lagi? Ucap Dadan membuat Barna sangat kaget. Kenapa kamu bisa tahu? Taubatlah, bukan semakin menjauhi Tuhan. Tolong bantu aku, tolong selamatkan anakku. Taubatlah, ucap kembali 2 kalimat syahadat. Namun, Barna tidak bisa mengucap 2 kalimat syahadat, meskipun berpuluh-puluh kali ia mencoba. Hatimu hanya ingin anakmu selamat, bukan takut akan murkanya Tuhan, akan semua kesalahan yang kamu buat. Jelas Dadan. Saya mengakui semua perbuatan saya salah. Renungkan kesalahanmu. Mengapa kamu berani menduakan Tuhan? Mengapa kamu tega menumbalkan istrimu? Mengapa kamu berani lalai akan kewajibanmu sebagai umat beragama? Dan kini, anakmu gentayangan menjadi seorang pocong. Mendengar ucapan Dadan, Barna langsung tersungkur dan memohon ampun kepada Tuhan dengan hati penuh ketulusan. Hingga akhirnya, dia bisa mengucapkan kembali 2 kalimat syahadat. Ini ada sarung, peci dan juga baju koko. Kamu pergi ke pondok pesantren di sana. Bilang saja sama Kiai, Dadan yang minta datang ke sini. Baik, saya akan ke sana. Bersihkan dulu hatimu dan jiwamu. Akui semua kesalahanmu dan mohon ampunlah kepada Tuhan, karena Allah Maha Pemaaf. Tidak menutup kemungkinan anakmu bisa kembali. Baik, saya akan ke pondok. Terima kasih banyak. Kalau tidak keberatan, di mana rumah Bapak? Nanti juga kita akan bertemu lagi jika kamu telah menyadari semuanya. Dan mereka berdua pun berpisah. Dadan melanjutkan pekerjaannya, sedangkan Barna pergi ke pondok yang disuruh Dadan. Singkat cerita, Barna telah sampai ke pondok pesantren yang disarankan oleh Dadan. Dan setelah menjelaskan semuanya, sang kiai sangat menyambut kedatangan Barna yang ingin kembali kepada jalan yang benar. 1 tahun lamanya, Barna telah berada di pondok dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Hingga suatu hari, Barna dipanggil ke rumah Kiai Sepuh. Kita hanya berdoa dan berusaha. Selebihnya pasrahkan semua kepada Allah, karena Allah lebih tahu segalanya. Jelas Kiai. Saya mengerti Kiai. Jawab Barna. Mari kita ke masjid. Para santri telah menunggu. Setelah berada di masjid dan para santri juga telah berkumpul. Kita bantu Kang Barna untuk membawa kembali anaknya yang telah berubah jadi bangsa lelembut. Apapun yang terjadi, kalian jangan takut. Takutlah kepada Allah. Jelas Kiai. Semua santri menganggukkan kepala dan dimulailah doa bersama bermunajat kepada Allah agar dipermudahkan segalanya. Dan di pertengahan membaca sholawat, malam yang dipenuhi bintang dan diterangi bulan seketika berubah menjadi gelap gulita. Angin berhembus sangat kencang, kilatan petir terus menyambar, dan hujan pun turun begitu derasnya. Namun, hal tersebut tidak mengurangi keimanan para santri yang telah diperkuat ilmu agama. Pintu dan jendela masjid terbuka dan tertutup terus-menerus saking kencangnya angin yang berhembus. Hingga akhirnya, secara tiba-tiba sosok pocong perempuan berdiri di tengah-tengah masjid. Kiai langsung berdiri dan menghampiri pocong yang berada di tengah-tengah jamaah. Sambil bermunajat kepada Allah, satu persatu, tali yang mengikat ujung kepala, leher, pinggang, dengkul, dan kaki pocong dibuka oleh Kiai. Kain kafan yang membalut tubuh pocong tersebut dibuka, dan kini pocong yang berdiri tegak berubah jadi seorang gadis yang cantik dan rupawan, yaitu Lasmi. Kini, Lasmi telah kembali ke pelukan bapaknya. Setelah mendapatkan wejangan dari Kiai,
Lasmi memaafkan semua kesalahan bapaknya. Dan bertahun-tahun lamanya, Barna dan Lasmi telah menjadi bagian keluarga di pondok pesantren tersebut. Hingga di suatu tahun, Barna dan Lasmi datang ke rumahnya Dadan untuk bersilaturahmi. Dan akhirnya, mereka bertemu dan menjelaskan semua ceritanya dari awal hingga akhir. Sedikit pemberitahuan, Barna telah meninggal di usia tua, dan Lasmi telah menjadi sosok ustazah dan telah berkeluarga. Demikianlah akhir kisah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar KM Story. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.